Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali lagi saya membuat video tentang cara sambung jeruk. Khususnya ini jeruk yang kita akan sambung adalah jeruk nipis. Ada kurang lebih 20 yang siap kita sambung hari ini. Yang seperti ini, besarnya batangnya sudah ya kurang lebih ini. Kita akan sambung. Ada kurang lebih 20 dan untuk pucuk yang kita akan sambung ada kurang lebih 20 sudah kita siapkan. Ini sudah kita potong-potong pendek. Jadi tinggal nanti kita akan kerja. Ada kurang lebih 20 yang kita akan sambung, dan kemudian untuk melakukan sambungan itu ada beberapa hal yang kita harus siapkan. Gunting dalam hal untuk membuat ikatan dari plastik es lilin ini kita belah menjadi beberapa bagian, paling tidak 4 bagian. Bisa juga dengan menggunakan pembungkus gula atau semacamnya, atau juga beli sekalian yang ada yang berol itu yang tanpa harus diikat. Dia modelnya biasanya dipakai untuk membuat menutup buah yang sudah dibelah supaya tidak basi. Itu juga bisa kita gunakan itu. Namun itu tidak saya gunakan. Yang saya gunakan adalah plastik yang murah aja, yang cukup kita beli dengan harga 2.500 sudah cukup banyak. Baik ini untuk nanti sungkupnya, untuk nutup ini, ataupun nanti untuk pengikat ini yang kita buat dengan menggunakan gunting semacam ini. Nah, ini gunting saya kasih tali karena seringkali gunting saya entah kemana-mana. Kemudian gunting pohon juga kita harus siapkan, gunting pohon untuk memotong nanti ini tanaman. Setiap tanaman ini kita harus potong. Kemudian cutter kita gunakan, usahakan gunakan yang masih baru. Nah, ini baru saya ganti tadi. Pisau sebelumnya ini sudah berkarat. Pisau cutter ini walaupun masih tajam tapi seringkali cepat berkarat. Pokoknya sudah dipakai dan kena tangan, kena air, insya Allah dia akan berkarat. Jadi sebaiknya biasanya kita lebih ganti, ya. Kadang juga kalau masih kira-kira bisa dibersihin, kita bisa pakai. Nah, namun hari ini saya ganti langsung dengan menggunakan cutter yang sama kemarin, maksudnya tempatnya cuma isinya yang kita ganti. Kemudian sambungan yang selama ini yang sudah saya lakukan, sebagai contoh saja, ini di depan saya tampilkan hasil daripada sambungan. Ini sambungan yang sudah beberapa minggu yang lalu sudah mengeluarkan tunas. Ya, ini hasilnya. Jadi saya tunjukkan lebih di depan, lebih duluan ya, hasilnya saya tunjukkan. Kemudian sekarang kita akan lanjut untuk membuat sambungan. Ini kita ambil yang ini. Kira-kira kita ambil jangan tidak terlalu ke bawah juga, bisa juga kita ambil di bawah, bisa juga agak ke atas. Jadi kita ambil di sini. Ini saya gunakan sambung di atas, sambung pucuk di atas. Bisa juga kita gunakan sambung sisip tanpa dipotong ini. Nanti sesudah tumbuh baru kita potong, paling potong di atas bisa juga. Namun ini saya potong di atas ya. Nanti caranya mungkin ada saya sambung di sisip di sini, ada juga yang agak ke tengah. Ini kita lanjut. Ini ini sudah ada saya siapkan pucuknya. Ini semuanya jeruk nipis. Rencana 20 kita akan sambung, tapi mungkin tidak semuanya kita akan tunjukkan nantinya karena mungkin terlalu panjang videonya kalau kita sampai 20 pohon ya. Jadi mungkin beberapa pohon saja nanti, ikuti terus supaya sampean tidak kalian tidak gagal paham. Maksudnya benar-benar bisa dari beberapa contoh nanti akan saya tampilkan, bisa untuk dijadikan satu contoh ya, untuk referensinya. Ini sekarang kita lanjut
Nah, ini kita ambil agak di samping sini. Sebetulnya kambiumnya itu di pinggir ya. Nah, jadi kita ambil agak pinggir. Oh, ini bukan sambung sisip, sambung tengah. Jadi sudah kita iris. Ada juga nanti disambung yang sebelah saja yang kita iris. Paling sebelahnya itu hanya sedikit. Nah, ini sudah bagus, sudah cukup bagus. Kalau ini sudah tangkai muda yang sudah mengeluarkan pucuk. Jadi kalau ini jangan dikira bahwa ini sama ini. Ini sebetulnya ini kebetulan tadi dia mengeluarkan tunas, jadi saya tidak buang tunasnya ini. Kubiarkan saja. Kemudian kita ikat seperti ini. Ini ikatannya yang sudah kita siapkan. Cara ngikatnya pelan saja. Ya, caranya tarik seperti ini. Kemudian tangan ini, telunjuk ini menjepit lagi supaya tidak susah. Nah, biarpun dilepas ya. Nah, supaya ini tetap terbuka. Nanti kalau kita lilit terus tanpa dilepas, itu akan nanti menggulung. Artinya mengecil ianunya ya. Nah, ini kan rapi sekali kalau caranya seperti ini. Nah, yang telunjuk ini berusaha untuk menjepit kembali supaya tidak kembali. Supaya rapi ya. Ini saya tidak sungkup sampai ke atas, sampai sini. Jadi ini potongan plastik ini masih bisa kita pakai untuk satu tanaman lagi. Nah, oke, sudah selesai satu. Kemudian lanjut lagi. Ini kita ambil di sini aja, di bawah sini ya. Nah, kemudian begini aja, saya nggak ratakan karena saya mau coba ngambil yang di samping. Ini terlalu mudah, tapi nggak apa-apa. Ini agak mudah anunya nih. Nah, kita coba sambung di samping ya. Jadi kita iris sebelah saja. Jadi sebelah saja, kemudian di sini sedikit kita iris di bawahnya supaya untuk menjepit nanti di sini, di bawah sini. Oke. Kemudian kita iris pinggir sekali ya. Ini biasanya lebih mudah tumbuh karena kambiumnya saling tersentuh ya, bukan kayu. Biasanya kalau kayunya agak sedikit sulit. Nah, ini menjepit seperti ini. Nah, jadi kita baru ikat lagi. Ini plastik tadi masih ada, masih bisa digunakan satu untuk satu pohon. Tapi ini biasanya agak sedikit mudah goyang. Jadi tangan di bawah ini harus siap selalu mengarahkan. Oke, kita ikat. Sudah dapat dua ya, mudah sekali. Kemudian kita ambil yang ini lagi. Kita ambil sekitar sini. Karena ini sudah agak, pohonnya agak sudah besar, lumayan besarnya. Kemudian kita sambung lagi. Ini ada, ini terlalu kita buang aja sebagian. Ini ada tunas barunya. Jadi saya menggunakan entris sedikit sekali, ini satu mata. Kenapa satu mata saya gunakan? Karena ini kita buang satu, cukup satu aja. Karena tadi kebetulan pucuk agak kurang, jadi kita ambil satu-satu ruas saja, ya. Ini kita sambung tengah saja. Nah, cuma agak sedikit kesulitan megangnya karena terlalu pendek. Idealnya itu dua lah, ya. Ini cuma satu. Oke.
Usahakan ini irisannya ini rapi. Agak sedikit sulit, terlalu pendek. Oke, cukup rapi. Kemudian kita ambil tengah saja. Kita ratakan saja sini supaya rapi. Oke. Ini yang ketiga kalinya. Sudah 3 pohon. Kita kasih sambungan yang cara yang lain lagi tadi, sambung sisip tapi tidak kita potong. Kita ambil agak gini. Nah, kayak begini kita potong ini di atas bisa seperti ini. Tapi kita sambungnya bukan di atas sini tapi di bawah sini, ya. Ini contohnya seperti ini. Kita iris. Nah, jadi sisip. Nah. Oke. Kita ambil pucuknya. Ini kita buang ini satu ruas. Ini agak kecil. Kita iris di bawahnya sedikit untuk menjepit di sini. Ya. Yang penting ini saling menyentuh, ya. Nah, ini saling menyentuh setelah diikat nanti. Oke. Ini pucuknya ini terlalu kecil tadi. Nah, cuma ini biasanya agak sedikit apa namanya? Ini celah untuk masuk air. Ini di sini bisa. Nah, ini bisa terjadi pembusukan kalau masuk air. Ini tadi kan di atas. Di bawah kita sambung tapi potongan masih di atas. Ini sudah 4. Ya. Kita coba lagi satu. Yang belum paham ikuti terus sampai selesai. Dapat beberapa contoh. Ini kita ambil di sini. Kita sambung samping lagi. Batang ini terlalu besar pula. Dan
Ya. Oke, cukup 5 saja. Insya Allah dari 5 contoh yang sudah kita kasih ini, insya Allah Anda akan paham. Tinggal praktek saja dan terus berulang-ulang dilakukan. Semakin sering dilakukan, semakin pandai. Ada istilah pepatah, Allah bisa karena biasa. Jadi sering kita lakukan, insya Allah lama-lama menjadi bagus, menjadi bisa. Nah, sedangkan yang biasa pun juga masih bisa gagal. Saya juga biasa juga gagal, bukan berarti selalu berhasil. Nah, ini sebagai contoh, ini gagal. Nah, ini gagal ini akibat kurang pengawasan. Seharusnya setiap saat harus diawasi supaya tidak tumbuh tunas di bawah sini, di atas sambungan, ya, di bawah sambungan. Nah, karena terjadi kurangnya pengawasan, maka tumbuh tunas di bawah, di atas tidak dapat suplai makanan, maka dia mati. Nah, ini kurang pengawasan. Oke, ini jadi tadi di depan contoh keberhasilannya. Kemudian ini yang gagalnya yang saya tunjukkan. Jadi artinya tidak selamanya juga harus selalu berhasil. Ada juga yang gagal. Tapi gagalnya itu biasanya karena kurang pengawasan saja. Oke, saudaraku, mungkin itu saja video saja hari ini. Azan juga sudah mulai dikumandangkan. Kita akan istirahat dulu. Nanti kita akan lanjut yang masih ada sisa beberapa pohon lagi nih. Kurang lebih 20 pohon. Oke, saudaraku, sampai di sini saja video saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi, dapat mengedukasi dan memotivasi untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.